Tanpa pengorbanan Tuhan kami binasa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu kami mengingat terus akan pengorbanan-Mu. Melalui perjamuan kudus yang kami lakukan, kami mengingat terus akan pengorbanan-Mu. Kami tidak melupakan perbuatan-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar mulutku penuh dengan pujian hanya bagi-Mu. Biar mulutku hanya mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami sangat percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Sebab Engkau yang bertahta bersemayam di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah saatnya kami mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami mengandalkan pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Kami mau mendengar dan kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, senang sekali pagi hari ini ada tamu ya, Pak Erik, Bu Erik dan timnya dari Korea ya, yang akan nanti menyanyikan puji-pujian, dua buah pujian ya. Yang pertama pujian bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Korea ya. Jadi kalau saudara ingin tahu bahasa Korea nanti silahkan ya, bisa mengikutinya. Ya, puji Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, senang sekali tentunya kita semua boleh ada, ya kita semua boleh sehat. Ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan yang memberikan sukacita senantiasa buat kita ya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah kuis ya, kuis. Kuis ini boleh diikuti semua ya, kecuali yang di LCD sama Mbak Anis tentunya ya, yang mengetik tidak boleh ya. Mbak Anis sama yang di LCD dan soundman yang di sebelahnya tidak boleh mengikuti ya, yang lain boleh ya. Coba tolong ditampilkan Yohanes 10 ayat 10 ya. Yohanes 10 ayat 10 ya. Yuk kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin ya. Saudara yang bisa menjawab angkat tangan terus berdiri ya. Saya akan menentukan siapa yang lebih dulu ya. Jadi saudara sekali lagi ya, baca yuk. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Nah, pertanyaan saya ya, saudara harus cepat ya. Pertanyaan saya, kita melihat di sini ada unsur pelaku. Ya, yang saya lihat di situ yaitu pencuri, yaitu iblis, dan kemudian aku di situ adalah Yesus. Pertanyaannya, saya melihat ada 3 pelaku mestinya. Siapa pelaku yang ketiga? Cepat angkat tangan dan berdiri ya. Siapa pelaku yang ketiga? Siapa saja boleh ya. Yang PDT, STH boleh ya. Sekali lagi pertanyaan saya ulang. Kok gak ada ini ya? Kok tidak ada? Pertanyaan saya melihat di sini sebenarnya ada 3 unsur pelaku. Yang pertama yaitu pencuri, yaitu iblis. Yang kedua yaitu aku, yaitu Tuhan Yesus. Dan pertanyaan saya yang ketiga kira-kira siapa? Coba cepat. Salah nggak apa-apa saudara ya. 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 Iya, beri tepuk tangan ya. Manusia. Silakan maju ke depan. Bu Kedut. Iya. Saudara. Iya, ini ya. Selamat ya. Terima kasih. Oh, puji Tuhan ya. Ya, tetap ditampilkan dulu. Jadi saudara, perhatikan baik-baik saudara ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri
dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya apa? Mereka. Nah, saudara, jeli mereka itu adalah manusia-manusia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oh, puji Tuhan ya. Baik. Saya berharap ada yang bisa menjawab tentunya ya. Baik, saudara, oleh sebab itu saya memberikan satu tema khotbah saya, judul khotbahnya yaitu kebebasan memilih. Kebebasan memilih. Mari ucapkan 1, 2, 3. Kebebasan memilih ya. Kebebasan memilih. Tadi dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, saya akan baca sekali lagi. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka, yaitu kita semua manusia, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Dari ayat di atas kita melihat ada 3 unsur pelaku yang ditampilkan slide-nya ya. Ada 3 unsur pelaku, yaitu pencuri yang adalah iblis, Allah, dan manusia. Ya saudara, oleh sebab itu saya akan membahas satu persatu dari ketiga pelaku ini saudara. Saya hanya mengambil dari satu ayat ini saja, Yohanes 10 ayat 10 saudara. Yang pertama yaitu kita akan melihat pencuri yaitu iblis saudara. Tadi dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10a tadi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara, kalau saudara membaca di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, saudara menemui kata pencuri, saudara harus melihat konteksnya. Ya, pencuri bisa dikatakan Tuhan Yesus, tetapi di konteks ini adalah pencuri adalah iblis saudara. Nah saudara, sekali lagi saudara, kita melihat bahwa pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara, apa yang dilakukan oleh pencuri ada iblis ini adalah memang sudah sejak dulu saudara. Sudah sejak zaman Adam dulu ya. Iblis itu adalah pendusta. Katakan pendusta. Pendusta. Nah saudara, bahkan dikatakan bapa segala dusta. Sudah sejak zaman Adam, iblis itu memang kerjanya berdusta, menipu, membohongi. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang katanya anak Tuhan tapi suka berdusta, suka berbohong, berarti dia adalah ya, dia adalah masuk dalam kelompok bapa pendusta, bapa segala dusta saudara. Saya berharap saudara, anak-anak Tuhan tidak ada satupun yang suka berdusta, suka berbohong saudara. Kalau kita berdusta, berbohong karena kita lupa ya, bukan karena sengaja, tetapi karena kita lupa. Oh iya ya, maafkan tadi kemarin saya juga lupa saudara. Ya nanti saya dari mimbar ini saya minta maaf. Pak Cinto kemarin habis doa puasa, habis makan ya, Pak Cinto tunggu saya ada perlu Pak Cinto. Lupa saudara. Ya, lupa ya Pak Cinta ya. Mohon maaf Pak Cinta ya. Saya tidak sedang berdusta saudara. Tetapi karena saya lupa. Saudara, tetapi kalau iblis saudara, dia memang sejak zaman Adam dulu ya berdusta. Sehingga Adam dan manusia pertama jatuh di dalam dosa karena dusta atau bohong, tipuan yang dilakukan oleh iblis saudara. Nah, sampai saat ini pun juga ya, iblis terus berusaha menipu, berusaha dengan berbagai macam dustanya supaya anak-anak Tuhan jatuh di dalam dosa saudara. Supaya anak-anak Tuhan jatuh di dalam dosa. Mari kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44. Ya, yang saya sebut-sebut tadi. Yohanes 8 ayat 44 di sana dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia, ya, sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri.
sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jangan saudara tengok kanan kiri loh ya, jangan nanti tersinggung nanti ya. Bukan ya, jangan, bukan. Saudara, kita berharap saudara di antara kita tidak ada yang suka berdusta. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, saudara. Saya selalu ingatkan, kita dulu memang hamba dosa, ya, yang suka berdusta, yang suka berbohong, yang suka menipu, bahkan mungkin lebih daripada itu. Tetapi setelah kita percaya Yesus Kristus, kita adalah hamba kebenaran. Amin. Nah, kalau ini boleh saudara nengok kanan kiri ya. Hamba kebenaran. Kamu adalah hamba kebenaran. Kita semua adalah hamba kebenaran yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, slide-nya. Sekali lagi, iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sudah sejak zaman Adam dia berdusta. Iblis dengan berbagai tipu muslihatnya akan mencuri apa saja yang dapat dicurinya. Ya, suatu kali saya merenungkan ayat ini dalam-dalam, saudara. Tuhan, saya ingin lebih tahu banyak tentang ini. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya merenungkan, saya bertanya pada Tuhan, saya ingin tahu lebih dalam. Dan Tuhan ingatkan, pada waktu kami pelayanan di Bali, ada satu keluarga yang keluarganya ini, sebelum saya kenal dengan keluarga ini, anak-anaknya menikah dengan orang-orang Bali yang notabene mereka akhirnya ikut Hindu, saudara. Ya, perhatikan ke sini semua ya, perhatikan ke sini semua. Mereka ikut agama mereka, Hindu. Padahal itu keluarga anak-anak Tuhan. Nah, Tuhan ingatkan kepada keluarga itu, ya, mungkin Bu Ari juga masih ingat ya, keluarga Pak Johan namanya itu. Nah, kemudian saudara, saya sering kunjungan ke sana juga. Nah, Tuhan ingatkan, kamu tahu itu keluarga Pak Johan? Ya, saya tahu. Nah, kalau anak-anaknya itu, ya, dia dulu sekolah minggu, semua sekolah minggu, dan bahkan mungkin ada yang jadi guru sekolah minggu, ya. Kemudian dia menikah, dia tinggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, ingat, saat dia percaya Yesus, iblis berusaha mencuri. Curi apa saja, sukacitanya, damai sejahteranya di dalam Tuhan dicuri. Dan sampai akhirnya imannya pun dicuri. Imannya percaya kepada Yesus pun dicuri. Dan kemudian dibunuh, saudara. Ini Roh Kudus yang bicara pada saya ya. Dibunuh sehingga dia sudah tidak lagi memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Imannya sudah mati. Nah, kemudian Tuhan juga ingatkan, kemudian kalau dia sampai akhir hidupnya dia tidak juga bertobat kembali pada Tuhan Yesus, maka dia akan binasa. Walaupun Tuhan masih beri kesempatan, selama dia masih hidup, kalau dia mau kembali kepada Tuhan Yesus, bertobat kembali, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya kembali, memperbaharui pertobatannya, dia masih diberikan kesempatan. Tetapi kalau dia sampai akhir hidupnya dia tetap meninggalkan imannya pada Tuhan Yesus, maka dia bukan hanya dicuri, bukan hanya dibunuh, tapi dia akan mengalami kebinasaan. Saudara, inilah pekerjaan iblis, saudara. Dia berusaha apa saja yang bisa dicuri, apa saja yang bisa diambil. Mungkin tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sudah tidak ada sukacita, yang tidak ada damai sejahtera, ya, tidak ada kasih lagi dengan kepada orang lain, saudara. Hati-hati, jangan-jangan itu iblis sudah mencuri, saudara. Kalau saudara masih terus membiarkan itu dan saudara tidak segera bangkit, saudara, maka saudara, dia akan mencuri iman kita juga. Oleh sebab itu, saudara, mari nanti pada akhir khotbah ini di bagian yang keempat, seperti biasa saya membagi menjadi 4 bagian khotbah saya. Nah, saudara, iblis dengan berbagai tipu muslihatnya akan mencuri apa saja yang dapat dicuri, ini khususnya kepada anak-anak Tuhan. Bahkan membunuh dan sampai orang itu binasa. Dan dia juga menghalang-halangi orang untuk percaya Yesus.
Dia juga berusaha menghalang-halangi supaya orang jangan percaya Yesus. Bahkan saya pernah mendengar saudara, ada orang tua yang mengatakan, wis gak apa-apa kamu koyo nakal koyo apa, yang penting cocok Kristen. Wis gak apa-apa kamu jadi nakal kayak apapun juga, yang penting jangan Kristen. Dan banyak terjadi saudara, orang tua yang mengeterapkan hal seperti itu. Ya saudara, saya percaya ini adalah tipu daya iblis saudara. Iblis memang berusaha untuk menghalang-halangi. Ojo percaya Yesus, ojo percaya Yesus. Kamu nanti kalau mati disalib, kamu nanti akan dikucilkan. Berbagai macam cara. Itu adalah pekerjaan iblis saudara. Dia berusaha menghalangi orang untuk percaya Yesus. Karena iblis tahu bahwa pada saat orang percaya Yesus saudara, pada saat dia mengenal Yesus, maka dia akan pindah bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Dia tidak lagi di dalam kegelapan, tetapi akan dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu dia berusaha berbagai macam cara untuk menghalangi supaya jangan percaya Yesus. Jangan percaya Yesus. Saya bersyukur ya, 2 hari dulu juga kami berdua latar belakangnya bukan orang Kristen, tetapi puji Tuhan, kemurahan Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Ya, kemudian saya juga dipilih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari saudara pertahankan benar-benar iman saudara kepada Tuhan Yesus. Karena iblis terus berbagai macam cara akan mencuri sukacita, damai sejahtera, kasih saudara, bahkan akhirnya sampai kepada iman. Kita percaya kepada Yesus akan dicuri, supaya kita juga akan mengalami kebinasaan. Puji nama Tuhan. Saudara, memang kalau kita melihat saudara, ini penting sekali buat kita, ya. Kalau kita melihat hierarkisnya saudara, ya, hierarkisnya iblis itu kan dari malaikat, ya, Lucifer yang dibuang ke dalam bumi ini, usir, ya. Jadi kalau hierarkisnya Allah, malaikat, manusia, singkatnya begitulah ya, Allah, malaikat, manusia. Nah kalau malaikat ini menjadi iblis saudara, ya tentu memang manusia akan kalah dengan iblis, karena dia berasal dari malaikat. Tetapi saudara, bagi kita, perhatikan baik-baik, ini satu hal yang sangat penting. Bagi kita yang sudah percaya Yesus saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita yang sudah percaya Yesus, kita sudah percaya Yesus dan rohnya Yesus atau Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita. Nanti dulu, kita tidak mau dikalahkan oleh si iblis, walaupun dia berasal dari malaikat. Amin saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagi mereka orang-orang yang belum percaya Yesus, mereka hierarkisnya memang di bawahnya iblis. Oleh mudah sekali diperdaya oleh iblis. Tetapi bagi kita saudara yang sudah percaya Yesus, nanti dulu, hanyalah engkau iblis. Makanya saya sering katakan, iblis takut, iblis gemetar melihat saudara. Karena ada roh Allah di dalam diri kita. Rohnya Allah yang tinggal dan menyertai kita. Wah, luar biasa saudara. Puji nama Tuhan saudara. Iblis itu melihat saudara gemetar karena ada roh Allah. Dia melihat, dia kan roh. Dia melihat ada roh Allah di dalam diri kita. Dia melihat kita, apalagi saudara yang suka merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dia melihat ada pedang roh yang dibawa. Kemana-mana dia pedang roh. Wah, senjatanya pedang roh saudara. Iblis gemetar melihat saudara. Puji nama Tuhan, mari saudara. Biarlah kita tidak akan menjadi orang-orang Kristen yang diperdaya oleh iblis. Saudara, bagian yang selanjutnya inilah yang menjadi tugas kita saudara. Di samping kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak terkena tipu daya iblis, tetapi kita juga harus menolong orang-orang yang sedang terikat dengan kuasa-kuasa iblis. Supaya mereka dilepaskan dari segala ikatan iblis. Dan mereka dimerdekakan. Sehingga mereka juga boleh percaya Yesus.
Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ya, ayat yang ketiga dan keempat, sorry. Mbak Firly nunggu ayat ini apa ini? Belum dibukakan. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4, ya. Saya baca dari sini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa sih yang akan binasa? Orang yang tidak percaya Yesus. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, yaitu kuasa-kuasa gelap dan berbagai macam cara, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini, saudara. Inilah saudara keadaan yang saat ini sedang terjadi di sekitar kita. Mereka sedang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Mereka beranggapan bahwa dengan berbuat baik, dengan beramal, dia bisa diselamatkan, dia bisa diampuni dosa-dosanya. Dengan melakukan segala sesuatu yang baik, dia berpikir masih bisa diselamatkan. Ilah-ilah zaman ini sudah membutakan mata rohani mereka, sehingga mereka tidak melihat, ya, Injil kemuliaan, ya, mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Puji nama Tuhan, saudara. Kita semua sudah dibukakan mata rohani kita, amin. Kita sudah dicelikkan mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat, ya, Injil, cahaya Injil yang menyelamatkan kita. Tetapi mereka masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, saudara. Oleh sebab itu saya katakan, ya, slide-nya ditampilkan yang bagian yang terakhir, satu terakhir. Oleh sebab ini adalah menjadi tugas kita, saudara. Kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak terkena tipu daya iblis, tetapi kita juga mempunyai tugas untuk melepaskan mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa ilah-ilah zaman ini. Bagaimana Pak caranya? Nomor satu, berdoa tentunya. Berdoa dan bersaksi pada mereka. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana mereka bisa punya iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalau mereka tidak pernah mendengar Injil Kristus. Saudara, saya sangat prihatin, saudara. Kalau saudara masih ingat beberapa bulan yang lalu saya pernah katakan, tahun 2023, kalau tidak salah tahun 2023 akhir ini, atau 2024 akhir kalau tidak salah, ya, semua daerah di Indonesia ini akan terpasang internet. Desa-desa, kelurahan-kelurahan, tidak ada lagi yang tidak ada jaringan internet. Semua akan terpasang internet. Sehingga, saudara, kalau kita sebagai orang percaya, Injil bisa diberitakan melalui media sosial, Facebook, YouTube, berbagai macam cara, WhatsApp, ya. Tetapi saudara, saya prihatin. Saya melihat di televisi, kok dikorupsi. Itu sebetulnya dana untuk itu, saudara. Masih ada 1.500 kelurahan kalau tidak salah. Desa yang membutuhkan jaringan internet. Supaya mereka bisa mendengar Injil melalui internet, saudara. Melalui jaringan internet supaya kabar baik, kabar keselamatan juga bisa diberitakan. Saya berharap saudara akan merasa prihatin, sedih, saudara. Karena seharusnya itu adalah hak mereka yang ada di desa-desa, yang ada di kelurahan-kelurahan, supaya mereka juga dapat mendengar Injil. Wah, saudara, mari kita terus doakan supaya apa yang menjadi program pemerintah ini dapat terwujud, walaupun sudah dikorupsi 8,3 triliun, saudara, untuk bancaan, saudara. Maaf Pak ya. Ini kondisi negara kami ini yang memprihatinkan, membuat kita bersedih. Kita berharap saudara bisa terlaksana apa yang menjadi program pemerintah, sehingga di dalam akhir tahun 2024 itu benar-benar semua desa, semua kelurahan sudah benar-benar ada jaringan-jaringan internet, sehingga mereka juga akan mendengar Injil. Walaupun mungkin kita tidak bisa langsung ke sana. Puji Tuhan. Saya bersyukur saudara, gereja kita akan mengadakan mission trip
tahun ini, yaitu bulan November, ya bulan November mission trip. Kita belajar dari KPPI, saudara. Tim KPPI yang datang ke sini, mereka menabung, ya setiap gajian disisihkan menabung, kemudian mereka akhirnya mereka ambil cuti, kemudian mereka datang ke daerah-daerah dengan biaya sendiri. Kita belajar dari itu. Dan kemudian kita juga belajar apa yang disampaikan oleh Pak Petrus tadi, kan sering disampaikan kepada suku-suku yang terabaikan. Oleh sebab itu nanti bulan November kita akan melakukan mission trip dengan biaya sendiri. Menabung mulai sekarang kalau saudara yang ingin, ya. Kemudian nanti bulan November kita akan melayani di suku Osing di Banyuwangi. Ya, saya sudah punya jaringan di sana, saudara. Kalau saudara yang punya hati untuk beban ini, saudara boleh memberitahu kepada saya. Saya sudah melakukan pendekatan kepada beberapa orang yang jemaat yang saya merasa dia punya hati. Ya, kalau saudara masih ada, silahkan, puji Tuhan. Nanti kita akan atur bagaimana pelaksanaannya. Ya, saya harap saudara akan mulai menabung dan kemudian kita semua akan mengambil cuti waktu untuk paling 2 hari, saudara, kalau Banyuwangi, ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, itulah bagian yang pertama kita membahas tentang iblis, saudara. Jadi saudara-saudara tidak perlu takut dengan kuasa iblis. Saudara tidak perlu takut dengan pencuri, karena ada Roh Allah yang membuat saudara di atasnya iblis. Sehingga kita bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Anyalah engkau iblis. Kita tidak diperdaya lagi oleh kuasa kegelapan. Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua, saudara, yaitu Allah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Allah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Di bagian 10b tadi dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oh, haleluya. Ya, kita tahu bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 6 juga tampilkan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan, saudara. Dia datang dari sorga untuk memberikan hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tujuan utama yang dilakukan oleh Yesus, dia datang ke dalam dunia adalah satu, yaitu supaya kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, dikatakan supaya kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ya, dalam segala kelimpahan berkat rohani, yaitu keselamatan, dan berkat jasmani, ya, kita akan menemukan padang rumput karena dia adalah pintu untuk menuju padang rumput itu. Dia akan menuntun kita para domba-dombanya kepada padang rumput, saudara, karena itu adalah janji Tuhan. Mari ditampilkan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9. Ya, Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Yesus berkata, barang siapa melalui aku, barang siapa percaya kepadaku, ia akan selamat, memperoleh hidup yang kekal, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin, saudara. Wah, domba adalah kesukaannya pada saat dia berjumpa menemui padang rumput, saudara. Ini sesuatu yang indah. Oleh sebab itu dikatakan dia adalah gembala yang baik. Ya, Ciu, ya, menaikkan di dalam Mazmur 23. Membawa kita ke padang rumput yang hijau. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur. Tuhan kita mau supaya apa? Supaya kita bukan hanya diselamatkan, supaya kita bukan hanya percaya Yesus kemudian memperoleh janji hidup yang kekal, itu nanti. Tetapi pada saat kita hidup dalam dunia ini, kita boleh mendapatkan padang rumput yang hijau. Amin. Amin, saudara. Kalau saudara saat ini belum mendapatkan padang rumput, pegang janji Tuhan. Tuhan, saya mau datang kepada padang rumput itu. Saya melewati pintu, yaitu Engkau Yesus.
Saya mau masuk terus lebih dalam lagi bersamamu, supaya kami boleh mendapatkan padang rumput yang hijau itu. Karena ini adalah janji Tuhan, saudara, diberikan kepada kita. Saya senang kesaksian Pak Mukyar ini, sering bersaksi, saudara. Warungnya, saudara, sederhana saja, ya. Warungnya warung langsep, sederhana saja, saudara. Tetapi saudara, dia setia memberikan persepuluhan, ya, dan kemudian tidak pernah kekurangan. Bahkan Pak Mukyar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menyisihkan, ya, uangnya untuk apa? Nanti Lebaran bagi pada saudara-saudaranya, Natal bagi pada anak-anaknya. Wih, luar biasa. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara, mari saudara, saya ingin mengajak saudara, setiap kali lewat warung langsep, doakan warung langsep. Amin. Doakan warung langsep. Saya suka saudara mendoakan, ya, lewat warung langsep, berdoa. Suatu kali saudara, baru dia, suatu kali saya itu sukanya kalau naik motor atau naik mobil, ya, ijen mau ke sana, ke arah kota gitu, ke arah Blimbing apa gitu. Biasanya saya kan orang-orang ajak, Pak lewat anu aja, Ororo Dowo aja. Enggak, saya lewat sini, Semeru. Karena saya mau mendoakan warungnya Pak Rudi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya lewat situ di bawah, menengok ke kiri, ada toko sedap, Sadar Jaya, tokonya Putrimo. Saya berdoa, walaupun singkat saya berdoa. Saudara, luar biasa. Mari saudara, kita lakukan, ya, kita lakukan hal yang sederhana. Saat kita lewat di mana, saudara ingat ini rumahnya si A, doakan, berdoa dalam hati. Puji nama Tuhan, saudara, bisa kita saling memberkati, saling mendoakan. Kalau saya lewat Mergan, saya tengok kanan, doakan rumah Mbak Suradi, doakan rumah Pak Jinto, tengok kiri, doakan rumahnya Pak Tulus, tokonya Pak Tulus. Hal yang sederhana. Saya ingin memberikan satu kesaksian, saudara. Suatu kali saya tugas di Surabaya, ya, kami sudah niat benar mau pindah ke Malang, ya. Rumah sudah dijual di sana, kami pindah ke Malang, tinggal di Malang. Kemudian ternyata saya belum pindah-pindah juga. Akhirnya saya harus tiap hari naik bis jam 4 pagi, saya diantar Bu Hari ke pertigaan di mana itu, Arjosari, saudara, ya. Kemudian saya naik bis, hampir terus tiap hari saya pulang. Tapi satu hal, saudara, yang saya lakukan, setiap kali saya naik bis, setiap kali saya lewat Sati, saudara, ya, saya selalu, Tuhan gerakkan saya nengok kiri, berdoa buat BPD, berdoa buat Sati, berdoa buat Gandumas. Di situ ada, kami berdoa, saya berdoa, hampir setiap hari. Nanti pulangnya juga gitu, nengok kanan, berdoa. Tuhan tolong, saya tidak pernah terpikirkan Tuhan angkat saya jadi pengurus BPD. Amin. Tidak pernah terpikirkan, saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu bagian yang sederhana, saudara. Mari kita biasakan, kita saling mendoakan, saudara. Amin, saudara. Saudara, saya berharap banyak yang lewat gereja ini, ya. Saudara bisa nengok kanan, nengok kiri, doakan gereja ini. Haleluya. Supaya gereja ini membawa dampak yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Jangan kita mau kalah dengan iblis, saudara. Sebab Tuhan berjanji bahwa Dia memberikan keselamatan. Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Oleh sebab itu dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada yang kelaparan terus? Tidak ada. Kalau ada bisa laporan sama Mbak Anis, ya. Itu disediakan beras banyak gitu, ya. Puji Tuhan, ya. Kita tidak pernah kelaparan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Nah, saudara, Dia menghendaki supaya semua orang memperoleh berkat rohani dan jasmani, saudara. Ya, haleluya. Di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Haleluya, saudara. Tuhan ingin supaya semua orang diselamatkan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu isi hati Tuhan, saudara.
Dan itu tentunya sudah dibagikan, dipercayakan kepada kita saudara, yang sudah lebih dulu diselamatkan. Oleh sebab itu saudara, inilah yang menjadi tugas setiap orang-orang percaya untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mari kita menangkap apa yang dikehendaki Tuhan, kita mengerti dan kita melakukannya. Tuhan itu ingin supaya semua orang diselamatkan. Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Mereka harus mendengar Injil, kabar baik itu. Mereka harus mendengar kabar baik. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga saudara, yaitu tadi yang dijawab oleh Bu Ketut. Bagian yang ketiga yang dipakai untuk kuis, yaitu manusia. Nah, di sana dikatakan mereka ya manusia, umat ciptaannya. Puji nama Tuhan. Jadi dikatakan di dalam Yohanes 10 ya ayat yang ke-10b, aku datang supaya mereka semua manusia ya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini adalah isi hati Tuhan. Ini adalah kerinduan Tuhan yang di-sharekan kepada saudara, yang dibagikan kepada kita. Mari saudara, kita mau mendoakan mereka ya yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mau bersaksi pada mereka supaya mereka juga boleh mendengar kabar baik dan mereka boleh diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 saudara, yang ayat yang tidak asing lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Ya, Matius 22 ayat 39 juga dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita sudah mendapatkan kasih Yesus. Kita sudah mendapatkan kasih Yesus yang tidak ada bandingnya saudara. Tuhan mau supaya kita juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, supaya mereka juga memperoleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Tuhan mengasihi semua manusia ciptaannya sehingga dia datang ke dalam dunia ini. Tuhan memberikan kebebasan. Nah ini saudara, ya, kebebasan untuk memilih apakah memilih dan mendengar untuk mengikuti pencuri itu, yaitu iblis, atau mengikuti Allah Tuhan kita. Kebebasan itu diberikan kepada manusia. Puji nama Tuhan ya saudara. Tetapi kita sudah menggunakan kebebasan itu untuk kita mau memilih Tuhan sebagai juru selamat kita. Amin. Tuhan sebagai juru selamat kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi saudara, Tuhan mempercayakan kepada kita semua juga, supaya orang lain yang tadinya memilih ya pencuri hidup di dalam pimpinan kuasa-kuasa kegelapan yang akan membawa kepada kebinasaan. Tuhan mau supaya saudara membawa mereka kembali kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka juga memperoleh hidup di dalam kelimpahan. Amin saudara. Amin. Kok kelihatannya berat sekali aminnya. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu apakah sudah dipraktekkan ya saudara yang apa kita lakukan. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Dia hanya mengetuk pintu hati manusia yang sering saya sampaikan. Dia dengan sabar, dengan kasihnya dia mengetuk pintu hati mereka. Kalau mereka mau membukakan pintu hati, maka mereka akan makan bersama-sama dengan Tuhan, memperoleh sukacita, memperoleh hidup yang kekal dan padang rumput yang hijau itu. Oleh sebab itu saudara, Tuhan menghendaki supaya kita benar-benar mengasihi sesama manusia. Haleluya. Bagian yang keempat saudara, ini merupakan peringatan, awasan. Bagian yang keempat, mari kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Mari kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Ingat saudara, di dalam 1 Petrus pasal 5 ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah
dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa iblis terus sedang berjalan keliling. Ya, dia lewat rumahnya Pak Suradi, dia lewat rumahnya Pak Cinto, dia lewat ya rumahnya Pak Mukiar. Adakah mereka yang lemah? Kalau ada yang lemah, dia mau ditelan, ya, dicuri. Kalau ada yang lemah, ya, kalau ada anak-anak Tuhan yang jarang beribadah, jarang datang di dalam rumah Tuhan beribadah, jarang berdoa, jarang merenungkan firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi sasaran iblis, saudara. Sebab dia sedang berjalan keliling terus mencari mereka yang lemah, kemudian akan ditelannya. Ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mari saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan kita lengah sedikit pun, saudara. Sebab dia sedang terus berjalan keliling, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, saudara, iblis berjalan keliling, ya selanjutnya. Iblis berjalan keliling mencari anak-anak Tuhan yang lemah, yang dapat ditelannya, yang dapat dicuri, yang dapat dibunuh, yang dapat dibinasakan, saudara. Itu adalah pekerjaan iblis, saudara. Karena dia adalah bapa segala dusta. Dengan berbagai macam cara, saudara. Oh, enggak apa-apa, hari Minggu kan masih ada, nanti ya minggu depan kan masih ada. Hari ini enggak usah ke gereja, enggak apa-apa. Kan ada bola, ada sinetron, ya. Enggak apa-apa, masih ada hari Minggu depan. Ya. Saudara, hati-hati, saudara. Berbagai macam cara. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan pada kita, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Walaupun dia berjalan keliling, saudara. Ya, dia berjalan keliling. Tetapi dengan iman yang teguh kita tunduk kepada Allah, mari kita lawan iblis, saudara. Ya, slide-nya. Iblis jangan diberi tempat, saudara. Iblis jangan diberi tempat. Jangan kita membuka celah. Jangan kita dia berusaha mencari celah, saudara. Apalagi kalau kita membuka celah, wah dia senang sekali. Ya, jarang ke gereja, jarang berdoa, jarang membaca firman Tuhan. Ini adalah celah yang kita buka. Jangankan ada celah yang kita buka, dia tidak ada celah saja, berusaha mencari celah. Mana celah? Lubang-lubang kecil. Yang mana yang bisa masuk? Oleh sebab itu sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Puji nama Tuhan, haleluya. Percayalah, iblis pasti akan lari. Saya berharap Mbak Iwin ada ini. Mbak Iwin nggak ada ya? Ya, Mbak Iwin ada Mbak Iwin. Sore ya, ya, oh ya, nanti WL sore. Saya dengarkan firman Tuhan ini ya. Saya sedih, saudara. Kemarin waktu doa kok takut ya menghadapi iblis ya, menghadapi tipu daya iblis. Kita anak-anak Tuhan, iblis yang takut lihat kita, saudara. Amin. Sejak kecil saya katakan, iblis lihat kamu takut. Kenapa kok takut? Ada Roh Kudus di dalam diri kamu. Ada Roh Allah di dalam diri kita. Dia lihat kita, iblis melihat kita gemetar. Takut, saudara. Apalagi orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Berkilau-kilau pedang roh ini. Dia gemetar, saudara. Amin, saudara. Jangan takut ya. Katakan kanan kiri, saudara. Jangan takut sama iblis. Jangan membuka celah. Ya, jangan membuka celah, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara yang masih pacaran, hati-hati. Ya, jangan membuka celah. Ya, yang masih pacaran jangan hati-hati. Jangan membuka celah. Kalau sudah buka celah sedikit, ya masuk. Mari, saudara. Biarlah kita lawan iblis, maka dia akan lari. Percayalah, iblis pasti akan lari karena ada Roh Allah yang luar biasa di dalam diri kita. Jangan memberi kesempatan sedikit pun atau membuka celah sedikit pun untuk iblis. Percayalah, kita pasti
akan menang. Amin. Katakan kanan kiri saudara, kita pasti akan menang. Ya, yang suami istri katakan dengan mesra, kita pasti akan menang menghadapi tipu daya iblis, karena ada Roh Allah ada di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. WL Singer boleh maju ke depan, main musik. Orala masyikata karala masyandata. Mungkin ada yang belum mendapatkan roti dan anggur, bisa angkat tangan biar diberi, atau langsung ke belakang. Ya, kita bersyukur saudara, kita bersyukur ada Roh Allah. Kita pasti lebih daripada pemenang. Amin. Kita pasti lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Naikkan satu pujian, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Bukan dengan barang fana. Yesus, terima kasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Terima kasih Yesus. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Amin. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan, amin, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Oh amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, saya mau berdoa lebih dulu buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Musik akan mengalun dengan lembut. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih. Walaupun Engkau memberikan kebebasan kami untuk memilih, namun kami bersyukur kami sudah memilih untuk percaya Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau mengikut Engkau. Kami tidak mau diperdaya oleh iblis.
Kami tidak mau terikat dengan ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Kami sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Oleh sebab itu kami mau tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap setia mengikut Engkau. Kami mau lebih sungguh-sungguh di dalam mengikut Engkau. Sehingga kami tidak sedikit pun membuka celah untuk kuasa kegelapan roh-roh jahat. Yang mau berusaha untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kami. Kami akan terus semakin sungguh-sungguh semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap waspada dan berjaga-jaga. Walaupun situasi apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya Roh Kudus akan menolong kami. Untuk kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Semua tundukkan kepala dan tutup mata. Saya mau berdoa bagi saudara. Semua tutup mata, tundukkan kepala. Jikalau ada di antara saudara yang saat ini merasa terikat dengan kuasa gelap. Sehingga saudara tidak bisa lagi, tidak punya kerinduan untuk setia beribadah kepada Tuhan. Tidak punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tidak punya kerinduan untuk berdoa. Saudara merasa lemah semuanya. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara. Semua tundukkan kepala dan tutup mata. Angkat tangan saudara. Jikalau saudara merasa itu. Sekali lagi. Jikalau saudara ingin didoakan. Saudara merasa lemah saat ini. Mungkin karena tipu daya iblis yang sudah mengikat dan menyesatkan saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan. Sekali lagi jikalau masih ada, angkat tangan saudara. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Angkat tangan saudara. Ya, saudara, turunkan tangan saudara. Saya berdoa. Bapa Surgawi itu, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Yang mereka saat ini merasa ada tipu daya iblis yang mengikat mereka, yang menyesatkan mereka. Sehingga mereka tidak punya lagi gairah untuk beribadah, tidak punya gairah lagi untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus lepaskan mereka. Bebaskan mereka Tuhan. Supaya mereka boleh mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Supaya mereka boleh mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Jadi ini menjadi komitmen kami Tuhan. Padamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Supaya kami boleh layak dan berkenan untuk mengikuti perjamuan kudus. Kami tidak melupakan pengorbanan-Mu. Hanya oleh tubuh dan darah-Mu kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ya, silakan dibuka saudara. Itu ada panah ya. Itu ada panah, ditarik dulu. Ya, supaya anggurnya bisa terbuka. Ya, kemudian juga rotinya bisa. Ya.
Haleluya. Saudara sudah pegang roti semua? Angkat roti di tangan kanan saudara. Ya, sudah bisa semua ya? Puji Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Roti yang sudah melambangkan tubuh Yesus sudah kita makan. Kita akan angkat cawan. Kita akan minum anggur, ya. Siapkan anggur yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kami mendapatkan satu kepastian hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Walaupun kami harus melewati berbagai pencobaan, itu semua tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati kita semua.